Saat menjadi bintang tamu di acara Dua Arah Senin 7 Oktober 2019, Ngabalin pernah menjelaskan bahwa media sosial merupakan tempat yang memiliki pengaruh besar di masa kampanye presiden lalu. Ngabalin menyebutkan buzzer bisa dikatakan sebagai cyber di dunia maya. Buzzer itu kan sebetulnya ketika kita berbicara mengenai industri 4.0, maka istilah buzzer itu dikenal dengan istilah cyber di dunia maya, kata Ngabalin. Saya ingin mengatakan pada pemirsa dan teman-teman semua, pasukan cyber ini bangkit dari satu kesadaran yang mereka miliki, ucap Ngabalin. Ngabalin menyebut di negara-negara pasti terdapat buzzer. Menurutnya, media sosial saat ini sangat berperan dalam pemerintahan. Centang perenangnya negara ini juga tidak lepas dari seberapa dahsyatnya kekuatan media sosial, ujar Ngabalin. Dilansir Gelora News, Ngabalin mengatakan terkait siapa yang mengordinir buzzer itu perlu dilakukan penelitian. Sebab kini banyak hoax yang tersebar di media sosial. Nah, itu yang saya kira harus butuh diteliti supaya tidak menjadi fitnah, karena urusan fitnah-fitnah caci maki terhadap berita bohong itu, tutur Ngabalin. Ngabalin juga tak menampik bahwa buzzer memiliki peran penting dalam kampanye, bahwa media sosial dipakai untuk pengembangan pesan ketika orang berkampanye, ucap Ngabalin. Namun ia menampik pihak istana memanfaatkan buzzer untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Tidak, kalau kita cerita tentang kampanye KSP tidak ada hubungannya. Tidak, kalau kita cerita tentang kampanye, tidak ada hubungannya. Mungkin nanti Mas Joko bisa menjelaskannya, ujar Ngabalin. Kenyataannya saat ini media sosial Twitter ramai dengan buzzer istana. Warganet menemukan bukti terkait adanya buzzer untuk istana. Dan ternyata hal itu pernah diungkap oleh siwot.com di akun Facebooknya, menyebutkan terang-terangan tentang buzzer. Luar biasanya akun tersebut buka-bukaan terkait nama-nama dalam anggota buzzer mereka yang bekerja ketika debat presiden lalu. Dan dalam nama tersebut terdapat nama-nama yang kini disebut-sebut memang sebagai buzzer untuk istana. Di antaranya Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda, dan sebagainya. Pada unggahannya, siwot.com menyebutkan bahwa kelompok mereka bekerja dan berkumpul bersama untuk membuat konten spontan ketika debat presiden berlangsung. 5 kali debat presiden Cawapres, 5 kali pula kami berkumpul untuk nonton bersama. Membuat konten secara spontan untuk merespon setiap pernyataan, tulis siwot.com. Unggahan tersebut menulis jelas tentang siapa saja yang menjadi anggota tim yang bekerja saat debat tersebut. Di antaranya ada nama Yusuf Muhammad, Kata Kita, Abu Janda, Aldi El Kaisar, Pepih Nugraha, Info Seputar Presiden, Redaksi Indonesia, Eko Kuntadi, Komik Kita, Komik Pinggiran, Habib Ting, Salman Faris, dan siwot.com sendiri. Semua datang dari berbagai daerah, memenuhi panggilan kakak pembina, lanjutnya. Yang tak kalah mencengangkan adalah bahwa tim tersebut hanya kakak pembina dan presiden yang mengetahuinya, tulis siwot. Mereka bahkan menyebut diri mereka seperti Avengers yang setiap orangnya saling menjaga, menahan diri untuk tidak mengambil gambar. Tapi ternyata siwot.com malah mengambil gambar dan mengabadikan momen tersebut dan menuliskan unggahan itu. Siwot yang menjelaskan tentang adanya tim saat debat Capres-Cawapres disebut sebagai buzzer istana. Sementara Denny Siregar mengungkapkan bahwa saat itu mereka berkumpul untuk mengkoordinasikan materi kampanye Jokowi di media sosial. Denny mengaku mereka tak dibayar untuk itu. Memang buat saya seharusnya kita begitu. Pihak lawan juga begitu. Semua punya agenda membela yang dipilihnya, ujar Denny. Hal yang sama diungkapkan Pepih Nugraha, aktivis media sosial.
Pepih menyebut sosok kakak pembina mengacu pada siapapun di sana yang paling jago membuat konten. Namun berbeda dengan Denny, Pepih mengaku dalam pertemuan itu ada sejumlah uang yang diberikan tim kampanye untuk mereka. Tapi uang itu sebatas ongkos operasional dan upah bagi mereka. Kayak misalnya Ninoy, dia mengaku digaji RT 3,2 juta. Kan memang sebagai buzzer ada imbalannya lah. Gajian semua pasti ada. Bohong kalau dibilang nggak ada, ujar Pepih. Pasca Pilpres, menurut Pepih, para pegiat sosial media pendukung Jokowi tak lagi terorganisasi seperti saat kampanye. Kesamaan isu yang diangkat para buzzer pendukung Jokowi karena memang mereka pendukung Jokowi garis keras. Karena kita dipersatukan dengan kepentingan yang sama, sehingga kita seolah-olah sama narasinya, kata Pepih. Soal ada atau tidaknya akun lain yang saat ini dibayar untuk membela pemerintah di sosial media, baik Denny atau Pepih mengaku tak mengetahuinya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut buzzer pendukung Presiden Joko Widodo yang tersebar di media sosial tidak dibayar. Ia membantah kantor staf kepresidenan yang dipimpinnya menjadi pemimpin para buzzer dari Jokowi. Tak hanya itu, ia juga sependapat bila buzzer semua pihak di media sosial agar ditertibkan. Selain menyebut buzzer Jokowi tak dikomando, Muldoko juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak membutuhkan dukungan yang destruktif dari para buzzernya. Muldoko mengamati bahwa selama ini buzzer Jokowi kerap melemparkan kata-kata yang tak layak didengar dan tidak enak di hati. Yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif, kata Muldoko.